Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan atau yang sering disebut dengan PTK. Pengelolaan PTK adalah proses yang dimana mengatur, mengelola, dan mengembangkan seluruh tenaga yang bekerja di bidang pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Kata mengatur di sini bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi mencangkup beberapa, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga, perekrutan dan penempatan, pembinaan dan pelatihan, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan atau sanksi. Tujuannya agar proses pendidikan berjalan efektif atau tepat sasaran dan efisien, ataupun tidak membuang waktu dan sumber daya. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan mengenai pendidik. Pendidik pada pembahasan ini adalah orang yang secara langsung melaksanakan proses pembelajaran, yang misalnya yaitu guru di sekolah ataupun dosen di perguruan tinggi. Tugas utama pendidik yaitu ada beberapa. Yang pertama itu mengajar, membimbing, melatih, dan menilai hasil belajar peserta didik. Jadi, pendidikan berperan langsung dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah orang yang mendukung jalannya proses pendidikan, akan tetapi tidak secara langsung mengajar di kelas. Contohnya itu ada kepala sekolah, staf tata usaha atau TU, pustakawan, dan operator sekolah. Peran mereka ini sangat penting karena tanpa administrasi, pengelolaan, dan dukungan teknis yang baik, proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yang artinya pengelolaan dilakukan agar guru dan tenaga pendidikan terus berkembang dalam kompetensi, keterampilan, dan profesionalitasnya. Misalnya melalui pelatihan, workshop, sertifikasi, dan evaluasi kinerja. Yang kedua ada yaitu menjamin profesionalisme, yang dimana pengelolaan yang baik memastikan setiap tenaga bekerja sesuai bidang dan standar kompetensinya. Guru mengajar sesuai keahliannya, staf administrasi bekerja sesuai tugasnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang dimana lingkungan kerja yang tertata, adil, dan transparan akan membuat tenaga pendidik merasa nyaman dan termotivasi. Jika suasana kerja kondusif, kinerja juga akan meningkat. Yang terakhir yaitu adanya mendukung tercapainya tujuan pendidikan, yaitu semua pengelolaan tersebut pada akhirnya bertujuan agar proses pembelajaran berjalan optimal dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Oke, baiklah, selanjutnya itu adanya fungsi pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan, yang dimana memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsinya perencanaan kebutuhan tenaga, yang dimana sekolah atau lembaga pendidikan harus menentukan berapa jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan serta kualifikasinya. Tujuannya agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan tenaga kerja. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, yaitu proses mencari dan memilih calon tenaga yang sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Ini penting agar yang diterima benar-benar kompeten dan profesional. Yang ketiga, penempatan, yang artinya tenaga yang sudah diterima harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya. Penempatan yang tepat akan meningkatkan efektivitas kerja. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan. Tenaga kependidikan dan kependidikan perlu terus dikembangkan melalui pelatihan, seminar, workshop, atau pendidikan lanjutan agar kompetensinya meningkat. 5. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana tenaga bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penilaian ini bisa menjadi dasar perbaikan ataupun promosi.
Yang terakhir yaitu adanya penghargaan dan sanksi. Tenaga yang berprestasi diberi penghargaan sebagai motivasi. Sebaliknya, jika melanggar aturan, akan diberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan dan penegakan disiplin. Oke, baiklah semuanya. Pada pembahasan ini ada beberapa aspek-aspek yang perlu dibahas dalam pengelolaan PTK ini. Yang pertama itu adanya administrasi kepegawaian, yang dimana mencangkup pengelolaan data dan dokumen tenaga pendidik serta kependidikan, seperti SK pengangkatan, daftar riwayat kerja, kenaikan pangkat, dan cuti dan absensi. Administrasi yang tertib membuat suatu pengelolaan lebih teratur dan transparansi. Yang kedua itu adanya pengembangan profesional, yang dimana berhubungan dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan melalui sebuah pelatihan, seminar, workshop, ataupun sertifikasi. Tujuan utamanya agar tenaga pendidikan terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi hingga sekarang ini. Yang ketiga yaitu adanya kesejahteraan, yang dimana meliputi gaji, tunjangan, insentif, dan fasilitas kerja. Kesejahteraan yang baik akan meningkatkan motivasi dan kinerja dengan pendidikan. Yang terakhir yaitu adanya disiplin dan etika kerja, yang dimana disiplin dan etika kerja menekankan pada kepatuhan terhadap aturan serta sikap profesional dalam bekerja. Misalnya, datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, dan menjaga sikap perilaku sesuai kode etik profesi. Oke, baiklah. Poin yang terakhir yaitu prinsip pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Perlu kita ketahui bahwa prinsip adalah dasar atau pedoman yang harus dijadikan acuan dalam menjalankan pengelolaan PTK agar berjalan secara sistematis dan berkualitas. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama itu adalah profesional. Prinsip profesional berarti seluruh proses pengelolaan dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan standar yang jelas, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau faktor subjektif lainnya. Contohnya yaitu guru ditempatkan sesuai bidang keahliannya, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang terukur, pengembangan karir mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku. Profesionalisme memastikan bahwa setiap tenaga pendidik bekerja sesuai kapasitasnya dan menjaga kualitas layanan pendidikan. Yang kedua itu adanya transparan. Transparan berarti semua proses pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakui oleh pihak yang berkepentingan. Contohnya, proses rekrutmen diumumkan secara terbuka, kriteria penilaian kinerja dijelaskan dengan jelas, mekanisme kenaikan pangkat dan pemberian tunjangan dapat dipahami semua pihak, dan transparansi mencegah terjadinya kecurangan, konflik, dan ketidakpercayaan dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, adil. Prinsip adil berarti setiap tenaga kependidikan dan kependidikan diperlukan sama sesuai aturan yang berlaku tanpa diskriminasi, yang artinya hak diberikan sesuai dengan kinerja dan masa kerja, sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan, tidak ada perlakuan istimewa berdasarkan faktor pribadi. Keadilan akan menciptakan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Yang keempat yaitu efektif dan efisien. Efektif berarti pengelolaan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi berarti tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan waktu, biaya, dan tenaga yang optimal. Contohnya itu jumlah guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Program pelatihan benar-benar meningkatkan kompetensi. Tidak ada pemborosan anggaran dalam pengelolaan SDM, yang dimana prinsip ini memastikan pengelolaan berjalan terarah dan tidak sia-sia.